PDIP kan partai besar nih. Iya. Dengan dia sadar kalau dia itu besar, kira-kira katakanlah dia punya potensi kerjasama mau koalisi lah sama Prabowo, mau gak dia jadi cawapres atau harus merebut capres? Iya, mau gak? Kayak kan sebelumnya kalau nggak salah Pak Prabowo sempat menawarkan Ganjar, saya maunya tuh Ganjar tuh jadi ketua presiden, bisa dong capres. Kira-kira bagaimana? Ya kan, entah itu juga untuk mengangkat suara PSI atau tidak, kita juga tidak tahu. Atau ingin menguji figur dia ini apakah masih kuat di lapangan atau tidak. Nah, kira-kira seperti apa PSI? Ya, PSI ini punya tren positif dari pemilu ke pemilu. Kemarin cuma 1,8 di 2019 ya. Sekarang 2,8 di 2024 naik 1%-an gitu. Tapi yang jelas ini pekerjaan rumah Pak Jokowi yang dituntas. Jadi winning rate Pak Jokowi itu agak tercederai kalau menurut saya. Secara pribadi 100%, tapi secara institusi masih 0% nih. Bahkan minus karena kemarin belum berhasil meloloskan PSI masuk parlemen semacam itu. Nah, yang kedua, satu hal ya yang menarik saat ini. Kenapa menarik? Karena kita lihat dari ragam banyaknya partai, ya, ada satu partai yang menjadi partai penyeimbang katanya. Ya, katanya partai penyeimbang, tapi sampai sejauh ini sudah hampir dari 2024 jagoannya kalah, ya. Itu kok adem-adem baik. Ya kan? Padahal ini menuju 2029 ini kan sekitar 3 tahun lagi kan. Kenapa dia adem-adem aja? Padahal kita juga harus tahu dong dari partai besar ini yang namanya demokrasi juga ya, greget gitu loh. Karena nggak ada gregetnya. Nah, menurut lo kenapa nih? Iya, gue juga secara pribadi itu agak kecewa lah. Kita kan katakanlah butuh tontonan politik yang menyehatkan gitu, bukan menjadi itu penyeimbang. Adanya oposisi kok seperti ini gitu. Jangan hanya kenceng karena dorong ijazah. Nah, itu kan? Tapi juga kenceng dalam hal lain gitu loh. Biar kita nih publik melihat bahwa dia tuh punya kapasitas mendorong calon yang lain. Tapi kita akan bahas ini sama salah satu narasumber kita yang sering warawiri di TV. ini juga TV kok. Ya, ini TV tapi New Media. New Media. Ya, Siap. Mas Mantap. Agung Baskoro, ya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Ya. Selamat datang Mas Agung. Terima kasih Mas Angga, Mas Reza. Jadi kita mulai bahas gini Mas Agung. Menurut Mas Agung, PDIP saat ini terjepit kah atau kurang bensin kah? Ya, kok silent aja dengan kondisi sosial politik kita yang seperti ini. Menurut Mas Agung bacaannya seperti apa? Ya, saya melihat memang ada situasi yang beda dibanding ketika PDIP berada di luar kekuasaan di zaman Pak SBY. Ketimbang sekarang di zaman Pak Prabowo. Bedanya itu pada relasi personal Ibu Mega dengan Pak SBY dan Pak Prabowo. Pak SBY memang dengan Ibu Mega ada cerita yang belum selesai, unfinished stories itu. Tapi dengan Pak Prabowo selesai dan bagus sekali. Sehingga itu membuat PDIP di zaman Pak SBY full oposisi dalam tanda petik. Kalau di sini parsial oposisi, yang kita bilang penyeimbang itu, mitra kritis, mitra strategis. Mitra kritis sering diperankan oleh DPP, mitra strategis sering diperankan oleh Ketua DPR. Nah, jadi ini yang bergerak bandul ya. Dan ini sedikit banyak saya lihat berkaca dari pengalaman Demokrat sebagai penyeimbang juga di zaman Pak Jokowi. Walaupun itu selesai 9 bulan sebelum Pak Jokowi mundur dengan diangkat Mas Ahaye sebagai Menteri Agraria. Seperti itu. Jadi relasi personalistik dalam politik kita memang cukup besar pengaruhnya. Ya karena konstruk politik kita kan dibentuk oleh budaya politik Jawa ya Mas. Jadi selalu di tengah, selalu merangkul, selalu mengakomodasi sehingga harmoni itu bisa tercipta. Kalau yang dirangkul, yang diakomodasi, mengerti dan memahami, ini jadi sebuah ikatan yang sangat dalam. Dan itu kita lihat relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Bahkan kemarin di Hari Pancasila saling bergandengan seperti itu. Walaupun di saat yang sama PDIP juga kencang juga mengkritik BOP, MBG ya soal ekonomi kita. Tapi kan di saat yang sama Mbak Puan selalu mengapresiasi ketika di DPR kan bagaimana capaian pemerintah yang oke secara kuantitas, soal MBG lagi, soal Kopdes dan seterusnya. Jadi saya melihat keberimbangan itu dipengaruhi oleh relasi personal antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah ini akan membuat PDIP kehilangan nilai tambahnya jelang 2029, ya ini resikonya. Tapi PDIP tetaplah PDIP.
mereka punya DNA sebagai ya partai yang bisa berkoalisi, tapi juga bisa beroposisi. Dalam tanda petik, karena buat PDIP beroposisi itu nggak ada term itu dalam sistem presidensial. Tapi kan buat saya itu istilah aja kan, di dalam dan di luar ya. Sama aja. Ya sebenarnya ya kalau nggak oposisi apa namanya untuk memudahkan kita menjelaskan ini semua. Tapi yang jelas saya melihat ini jalan baru PDIP hasil Rakernas kemarin untuk mendefinisikan ulang bagaimana arah politik mereka supaya tadi bisa mengakomodasi semua termasuk pemerintah, dan buahnya itu ketika kemarin Mas Hasto diberikan amnesti seperti itu, dan itu kan buah dari sebuah relasi panjang. Nggak mungkin istilah saya kalau nggak relasinya baik itu bisa diberikan, walaupun sebenarnya dengan Pak Tom juga nggak baik-baik amat dikasih juga gitu. Jadi menurut saya ya ini sebuah pembelajaran menarik di pentas politik kita, bahwa berbeda apapun ya pandangan politik antara presiden dengan pihak-pihak di luar kekuasaan, ternyata mereka bisa ya bersama bersatu dalam sebuah kerangka membangun. Dan buat PDIP ini sebuah sinyalemen yang nggak baik ya, karena posisi mereka bukan di situ tuh. Mereka biasanya terang, seterang matahari terbit kan, iya atau tidak, lawan atau gabung kan gitu biasanya. Nah ini akan kita lihat ya formulasinya ketika jelang 2029 Mas. Tapi ada nggak tanda-tanda bahwa PDIP mulai kehilangan pendukungnya? Karena saya lebih suka nih ngelihat PDIP zamannya Pak SBY, ketika pada waktu itu naik dikit aja harga BBM, itu demonya berjilid-jilid. Tapi sekarang hari ini BBM naik. Betul. Dari anggota DPR ada yang terlalu kritis, apalagi kemudian mendorong atau katakanlah protes, kan? Dulu sampai ada yang sampai nangis kan? Ada drama nangis bahwa harga BBM naik. Nah ini bisa nggak kehilangan pendukungnya? Mungkin bukan pendukung dalam artian simpatisan, tapi orang yang tadinya tertarik memilih PDIP, akhirnya kok melihatnya seperti ini. Mungkin saja, tapi suara PDIP dan tren-tren partai di kita itu fluktuasi suaranya nggak besar Mas, 2,5 sampai 3% aja kalau berubah tuh plus minus. Misalkan PDIP kemarin dapat berapa? 19. Kalau misalkan turun ya 17, 16, 17. Kalau naik juga ya nggak banyak juga, misalkan 21, 22 gitulah. Jadi mainnya di situ tuh, rentang margin of error yang saya lihat fluktuasinya nggak banyak sepanjang partai-partai berkompetisi ya di pasca reformasi. Nah kalau misalkan ada kehilangan basis pasti, tapi kan PDIP ini partai kader, ya, dan loyalitas ideologis loyalitasnya tinggi ke ketum, terus yang memang basis Soekarnois semacam itu. Jadi kalaupun ada yang berpindah, mereka akan mencari partai sejenis yang fatsun ideologinya tetap di tengah tapi cenderung ke kiri kan, semacam itu. Jadi ya mereka akan balik lagi karena nggak banyak alternatif seperti PDIP kan, yang memang berada di luar kekuasaan. Jadi kalau misalkan mereka pindah, ya mungkin pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang menurut saya ya mereka terpapar limpahan informasi yang lebih banyak melihat alternatif. Tiba-tiba ada partai baru yang lebih kritis, lebih militan dari PDIP, paling pindahnya ke situ tuh. Ya tapi kalau misalnya partai itu nggak ada, ya mereka akan toleran lah, ya mau gimana lagi. Yang ada ini ya sudahlah, kita terima daripada yang itu misalkan seperti itu. Nah ini kan kalau kita berbicara tadilah yang di 2029 lah ya. Kalau kita sebut di PDIP ya mungkin tidak begitu banyak ya. Ya mungkin kita sebut yang pertama Pak Pramono, ya kan. Terus Ganjar, terus Puan nih ya kan, darah biru lah Puan kan. Nah kira-kira di antara tiga calon ini atau tiga tokoh ini yang paling potensial katakanlah memiliki pengaruh yang luar biasa di tahun 2029 ini siapa Pak? Ya bahkan ada yang tuh mengatakan ya Megawati juga ada sesitu potensinya untuk menyatukan konsolidasi nasional. Gitu, Nah itu kira-kira gimana? Kalau bisa diraba lah kekuatan satu-satu tokoh ini. Ya biar sederhana, kalau Mas Pram itu nalar kualitatif diterima semua masuk. Kuantitatif, elektabilitas juga. Jadi saya menempatkan Mas Pram nomor 1 nih, kandidat unggulan PDIP. Nomor 2 Mbak Puan. Mbak Puan ini nalar kualitatifnya paling kuat. Nalar kualitatif? Iya, nalar diterimanya kan. Gitu. Tapi kuantitatifnya kurang, elektabilitas gitu. Meskipun udah ada kepak sayap dulu. Betul, agak berat kan akhirnya. Betul. Sayapnya belum terbang tinggi. Nah, yang ketiga Mas Ganjar. Mas Ganjar bisa dikatrol, cuman kan wow factornya, elemen of surprise-nya sudah minim. Sudah minim? Iya, sudah minim. Kalau untuk dibangkitkan lagi, orang
nggak akan bertanya-tanya dan penasaran sebagaimana dengan Mbak Puan dengan Mas Pram. Kenapa cepat layu Mas Ganjar? Ya, ini kembali lagi ke Mas Ganjarnya, PDIP-nya, dan timnya kan yang mengelola magnet figur Mas Ganjar sebagai pribadi gitu. Nah, ini juga tugas Mas Ganjar juga untuk memastikan dia tetap menarik di 2029 walaupun nggak mudah ya, seperti itu. Tapi kalau diurutkan ya tadi Mas Pram, Mbak Puan, Mas Ganjar. Saya dalam tanda petik Ibu Mega nggak saya masukkan lagi sebagai opsi karena saya menempatkan beliau sebagai senior citizen ya, negarawan gitu. Sekarang aja beliau penasihat BPIP gitu kan. Badan Pengelola Ideologi Pancasila gitu. Jadi kita tempatkan sebagaimana kita menempatkan Pak SBY ya, Pak Jokowi ya. Jadi ya orang-orang yang sudah selesai lah dengan soal-soal jabatan presiden. Ya. Jabatan presiden juga presiden. untuk maju lagi kayaknya Bu Mega udah enggak gitu. Walaupun tetap aja ada kemungkinan untuk terbuka kan semacam itu tapi kecil. Jadi 3 nama itu yang memang potensi, tapi tidak menutup kemungkinan nama-nama lain muncul. Nama-nama lain muncul yang memang muncul karena situasi dan kondisi sekarang gitu. Tiba-tiba ada anak muda gokil masuk, progresif, militan, kritis, ya kita sebut Mr. X atau Mrs. X gitu kan, Miss X gitu. Jadi yang jelas kita nggak boleh menutup kemungkinan lahirnya figur-figur baru akibat kontraksi sistem ya geopolitik, geoekonomi yang tidak stabil, muncul anak-anak muda progresif kan. Kayak misalkan di India ada partai kecoa misalkan, itu kan di luar dugaan tuh. Atau ada orang-orang baru yang memang out of the box mendisrupsi sistem politik kita, sistem kepartaian kita, dan ini gua banget nih kan bisa aja gitu. Di era sekarang kan semuanya terbuka seperti itu. Tapi saya tuh penasaran Mas sama Ganjar. Apakah karena memang dia tidak memiliki khas gestur lah, gestur yang khas yang baru dalam perpolitikan kita sehingga tuh masyarakat sudah tidak penasaran lagi atau sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Nah, itu harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tapi kan butuh momen dan panggung, Mas. Butuh momen dan panggung. Iya, panggungnya beliau hanya ketua DPP PDIP bidang pemerintahan atau apa gitu ya, saya lupa persisnya. Hanya ketua DPP, kurang nonjok maksud saya. Wilayahnya jauh. Iya, kurang nonjok. Jadi di Jogja. Terus juga beliau juga jarang muncul dengan statement-statement yang kritis seperti Anies kan. Iya. Ya beliau cenderung bermain aman saya lihat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya mungkin memang dari beliau sendiri untuk sementara ini tidak terlalu muncul ya untuk menjaga ritme PDIP sebagai partai penyeimbang tadi. Karena kalau beliau terlalu bersuara juga kan offside juga nih. Ibu ketum nggak ada perintahin gua ngomong gitu kan repot. Karena kan di PDIP kan jelas tuh dari komandonya walaupun partai sipil tadi kan semua perintah ibu ketum. Kalau ibu ketum bilang tidak ya tidak. Kalau iya ya iya gitu kan, mereka sami'na wa ata'na gitu kan, turut para pemimpin gitu. Nah jadi saya kira itu juga batasan-batasannya. Nah di masa ini akhirnya muncullah orang seperti Mas Pram tadi yang diuntungkan, punya panggung dan momen. Mbak Puan juga punya panggung dan momen kan sebagai ketua DPR, sehingga bisa berkomunikasi intensif dengan elit-elit kita. Nah Mas Ganjar kan nggak punya kesempatan itu. Momennya dia susah, harus menciptakan, panggungnya juga seperti itu. Jadi dia perlu bekerja lebih keras ya, 2-3 kali lipat dari Mas Pram dan Mbak Puan seperti itu. Nah, ini Pak, itu kan partai banteng ya kan. Nah, sekarang kita bergeser ke partai gajah. Oh, siap. Ini menarik. Bagaimana nih analisa tuh Bapak partai itu satu ini? Kan katanya pengen menyeruduk nih kandang-kandang banteng. Tapi kan? kenapa gajah dari banteng ke gajah tuh kenapa? Kenapa? Kayak kan ada sisi itu alumninya. Itu menarik. Sama-sama merah juga kan. Nah, ini bagaimana tuh Pak? Kan bahkan Pak, ya kita sulit ya untuk tidak membahas Pak Jokowi di sini. Kan? Betul. Pak Jokowi itu juga pengen masuk turun, ya kan? Entah itu juga untuk mengangkat suara PSI atau Gibran, kita juga tidak tahu. Atau ingin menguji figur dia ini apakah masih kuat di lapangan atau tidak. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak PSI? Iya, PSI ini punya tren positif dari pemilu ke pemilu. Kemarin cuma 1,8 di 2019 ya. Sekarang 2,8 di 2024, naik 1%-an gitu. Tapi yang jelas PSI ini pekerjaan rumah Pak Jokowi yang belum tuntas nih. Jadi winning rate Pak Jokowi itu agak tercederai kalau menurut saya. Secara pribadi 100%, tapi secara institusi masih 0% nih. Bahkan minus karena kemarin belum berhasil meloloskan PSI masuk parlemen semacam itu. Yang kedua, kalau ditanya PSI sama PDIP beda etape. Ya, PDIP melihat 2029 masih jauh tuh.
Jadi kalau di banyak kesempatan ya ini masanya kita bekerja. Kalau ditanya kader-kader PDIP, kalau bagi PSI ini udah terlalu deket nih, kurang dari setahun masa verifikasi administrasi dan faktual KPU kan 2027. Jadi teman-teman udah mulai bergerak nih teman-teman PSI. Kenapa Pak Jokowi mulai keliling Juni kan, sekaligus mengecek apakah struktur PSI itu sudah sampai level RT RW katanya di akhir 2026 semacam itu deadline-nya. Kalau enggak ya bisa jadi Pak Jokowi akan mencari alternatif lain di luar PSI. Jadi saya melihat Pak Jokowi ini bisa masuk PSI kalau sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan mereka berhasil, tapi juga bisa tetap di luar bersama relawan Pak Jokowi. Kalau misalkan mereka belum berhasil memenuhi tenggat waktu itu, karena ya kita cek di ADART PSI pun nama Pak Jokowi kan belum ada, masih disembunyikan Mr. J katanya. Di ARD nggak ada, di struktur juga enggak. Jadi saya masih melihat Pak Jokowi berpotensi juga di luar PSI. Sementara ini selama dan selagi belum ada secara tertulis di kepengurusan maupun di ADART seperti itu. Jadi kalau ditanya pengaruhnya ke kandang banteng, saya kira pengaruhnya masih minimalis. Tapi kalau PSI bisa memastikan tenggat waktu itu berhasil dan akhirnya Pak Jokowi masuk, ini lumayan menarik ya, lumayan bisa membuat gergeran juga di beberapa basis-basis PDIP. Tapi apa nggak berbahaya di kubu Banteng sendiri, mengingat bahwa saat ini Jokowi akan melakukan safari, ya kan, tentunya juga kan akan mendorong dan meningkatkan popularitas dari Partai Solidaritas Indonesia, ya kan. Nah, sebenarnya tapi Bu Mega melihat PSI ini apakah partai yang bisa menurunkan PDIP dalam hal suara, atau melihatnya karena Pak Jokowinya aja di situ jadi berbahaya? Betul. Ya, saya kira karena pada Pak Jokowi ya. Kita tahu party ID di kita kan rendah. Orang melihat figur, otomatis karena ada Pak Jokowi makanya jadi something gitu. Tapi kalau nggak ada Pak Jokowi ya tunggu dulu. Ya. Nah, itu jadi catatan pertama. Yang kedua, di internal PSI pun beberapa waktu terakhir ada dinamika juga gitu yang cukup kuat. Ya, pasnya misalkan Mbak Grace sama Bang Ade Armando mundur ya semacam itu. Jadi bersama relawan Jokowi pun PSI berdinamika juga dengan masuknya migrasi tokoh-tokoh baru itu. Jadi membawa warna corak sendiri yang itu bagi teman-teman yang sudah lama di PSI, kok PSI gini ya. Nah, jadi maksud saya sebelum berhadapan dengan PDIP pun PSI sudah punya dinamika sendiri di internal maupun dengan relawan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan realistis nih. Ini kalau belum apa-apa sudah berdinamika, ini gimana ngelawan Banteng nih kan? Siap nggak? Gitu. Jadi maksud saya sebelum melihat Banteng, lihat dapur dulu di internal. Kita siap tempur nggak? Atau jangan-jangan kita tempur di dalam nih? Akhirnya ya layu sebelum berkembang kan? Nah, ini kan yang repot. Jadi maksud saya ya PSI perlu fokus bagaimana melakukan konsolidasi di internal supaya dia bisa menjadi partai yang lolos verifikasi faktual dan administrasi itu sebelum berhadapan dengan PDIP maupun partai-partai lain yang memang mereka punya warna dan corak ideologi yang mirip ya. Walaupun makin kesini corak PSI itu agak mulai kepeci-pecian kan, saya lihat kan. Gitu. Ada corak baru kan, yang itu mungkin butuh diadaptasikan juga. Apakah pemilih lama, kader-kader yang sudah eksis nyaman dengan corak baru itu? Jadi maksud saya ya PDIP satu hal, tapi kan PDIP sudah menganggap Pak Jokowi cerita yang sudah usai gitu. Nah, PSI perlu fokus nih untuk di internal supaya mereka bisa benar-benar solid dan siap untuk bertarung di 2029 seperti ada itu. Dugaan bahwa Pak Jokowi akan merusak lumbung-lumbung suara PDIP misalkan di Jawa Tengah, di Bali, di beberapa lokasi yang PDIP unggul. Nah, menurut pandangan Mas Agung, apakah itu akan menjadi wilayah perebutan Banteng Gajah atau memang itu hanya asumsi dari beberapa orang aja? Ini kan beda, bukan lagi milih partai itu bukan lagi milih individu kan? Betul. Jadi milih partai itu kan kalau di pileg lihatnya caleg mas, nomor urut 1 sampai 3. Nah, pemilih itu kan realistis. Oke, kotel efek dari misalkan Pak Jokowi bisa mengalir ke PSI. Tapi PSI calegnya siapa? Nomor urut 1, 2, 3 di dapil Jawa Tengah, di dapil NTT, di dapil Papua, atau di dapil mana lagi yang menjadi basisnya PSI dan PDIP di situ. Nah, kalau caleg-calegnya nggak representatif, mereka kan realistis. PDIP siapa? Oh, ini konkret ini PDIP. Jelas ini petahana kan. Elektabilitas sampai isi tasnya oke gitu. Nah, PSI bisa memastikan nggak caleg nomor urut 1 sampai 3
elektabilitas sampai isi tanahnya juga semumpuni PDIP. Jadi figur di atas di tingkat nasional atau DPP itu memang penting untuk mengalirkan efek ekor jas. Tapi yang lebih utama itu adalah siapa caleg nomor urut 1 sampai 3 yang menentukan kemenangan partai dan seberapa besar partai bisa merengkuh suara. Kalau PSI nggak mampu memastikan figur berkualitas itu hadir, deadline Pak Jokowi nggak masuk. Nah, kenapa Pak Jokowi melihat itu? Ya, dia akan membantu iya, tapi kalau PSI gagal mencari orang-orang yang berkualitas tadi di tiap dapil, di tiap nomor urut itu, ya ini kan bisa diprediksi. Nah, beliau kan akan berpikir ulang, masa iya udah tahu kalah masih bertarung. Kalau Mas Agung lihatnya logistik PSI di 2024 sampai menjelang 2029 ini, apalagi per hari ini, lebih kuat nggak? Atau dengan adanya Pak Jokowi, kemudian migrasi besar-besaran tokoh-tokoh dari Nasdem ke PSI, itu bisa mendorong logistik dong? Harusnya ya. Kalau Pak Jokowi fix masuk ke PSI dan namanya tercantum di ADART. Tapi kalau nggak tercantum, saya ragu. PSI bisa benar-benar bisa mengoptimalkan resource-nya. Karena ketika Pak Jokowi presiden pun kan nggak masuk parlemen. Apalagi sekarang Pak Jokowi nggak jadi presiden. Ya, betul. Nah, terus Pak Jokowi masih tarik ulur masuk nggak ke PSI. Karena perdebatannya kan di internal itu apakah Pak Jokowi ini seperti Pak SBY di Demokrat, Ibu Mega di PDIP, atau Pak Prabowo di Gerindra, benar-benar memegang otoritas full yang mengelola partai. Nah, ini kan masih pertanyaan mendasar nih, seperti itu. Jadi kalau ingin memastikan Pak Jokowi 100% bertarung untuk PSI, PSI harus memastikan 100% betul Pak Jokowi punya wewenang penuh di sana. Tapi gini Pak, apa yang menjawab suara PDIP ya katakanlah diwakili oleh Ganjar itu pada saat itu? Itu pemilu ya, cawapres itu capres itu jebol itu di pemilu itu. Nah itu bagaimana itu bisa dijelaskan? Kan seharusnya kalau menurut teori tadi kan ya itu PDIP tetaplah memilih Ganjar. Tapi suara itu Jawa Tengah jebol kan pada saat itu. Kan ini bisa terlihat juga ketika Pak Ganjar jadi gubernur. Ya, bagaimana tingkat kepuasan publiknya. Waktu itu juga kita ingat dia bertarung dengan Pak Sudirman Said ya. Dan selisihnya cuma yang tipis tuh. Ya, cuma berapa persen padahal beliau petahana. Jadi ada banyak faktor yang menentukan kemenangan di Pilpres, bukan hanya soal partainya, figurnya, tapi varian-varian lain di sekitar itu. Ya, siapa yang mendukung, berapa besar logistiknya, seberapa militan dalam tanda petik pihak-pihak terkait terlibat. Ya, jadi itu semua menjadi satu kesatuan untuk menentukan siapa yang memang bisa memenangkan pertarungan atau kalah sebelum bertarung seperti itu. Mas Agung, kita kalau melihat Bu Megawati dengan kedekatan dengan Pak Jokowi, mungkin Mas Agung bisa spill tipis-tipis ya kan dekat juga dengan lingkungan PDIP. Apakah memang saat ini kecewa atau sebenarnya masih sayang dengan Pak Jokowi, tetapi memilih untuk tidak terlalu mau ketemu dan lain gimana? Di internal tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau bahasa teman-teman DPP kan jelas Mas, dipecat kan. Berarti N, lo gua N, selesai gitu. Tapi kan ketika bicara di luar DPP, itu kan menjadi dinamis. Ya, misalkan ketika Mbak Puan berinteraksi kan, ya beliau ya tetap mengedepankan kebebasan berpolitik. Ya sudah, kita saling menghargai, menghormati. Mbak Puan cenderung cair, lentur gitu. Jadi kalau saya karena organisasi panggung depan, panggung belakang. Betul. Jadi di PDIP karena kita tahu dia partai kader, semuanya tegak lurus sama ketum jelas. Ya menurut saya dengan Pak Jokowi sudah selesai ceritanya. Panggung depan yang tadi lentur cair ala Mbak Puan, ya itu hanya sebatas itu. Tapi PDIP kan punya batas. Batas di mana ya partai di atas segalanya ya. Titah ibu ketum adalah hal yang utama gitu. Jadi ya Pak Jokowi sudah selesai PDIP dengan ia dipecat bersama kader-kader PDIP yang kemarin apakah di Pilpres, di Pilkada itu tidak senafas dengan kebijakan politik partai semacam itu. Jadi kans untuk Pak Jokowi kembali ya itu mungkin, tapi hanya mungkin ketika ya Ibu Mega dan keluarga tidak di sana lagi. Tapi selama Ibu Mega keluarga di sana ya Pak Jokowi kecil kemungkinan untuk kembali berarti ke PDIP. Kuat sekali ya Bu Mega. Tapi ngomong-ngomong tua Bu Ketum nih Mas Agung, kita mungkin agak-agak lebih khusus ke Ibu Mega.
menurut Mas Agung di 2029 Ya. kan tiket dari PDIP harus persetujuan dari Ibu Ketum Ya. Megawati ya. Nah, dari ketiga nama yang di awal kita dorong tadi nama-namanya, kira-kira Bu Ketum akan ngasih tiket itu ke siapa? Apakah Bu Ketum menunggu momentum atau menunggu klasifikasi dari Ibu Ketum? Pasti kan dia punya kalau ini. Seperti apa sih biasanya? Bu Mega itu punya jalan sendiri ya, Megawati Ways saya bilang. Oh, Megawati Ways. Nggak lihat hasil survei, nggak dengar omongan sana sini. Beliau seringkali butuh perenungan mendalam, yang itu hanya beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Iya. Dan kita tiba-tiba dapat keputusan Mas Pram kan, yang disurvei itu lawan Ridwan Kamil jauh banget jarak elektoralnya. Harusnya selesai lah. Selesai, gitu Harusnya. kan. Cuman kan mungkin perhitungannya pemilih Jakarta pemilih rasional, seperti itu. Nah, tapi praktek itu ketika dipakai di Jawa Tengah atau di luar Jakarta itu ternyata nggak ampuh, gitu. Jadi perenungan Ibu Mega itu hanya bisa relevan kalau saya analisis untuk pemilih-pemilih rasional. Tapi kalau pemilih non-rasional yang masih terpapar dengan ya istilahnya hal-hal yang mudah diintervensi, kayaknya agak susah di waktu akhir. Karena politik itu semuanya kan well prepared gitu. Nggak bisa by accident. Harusnya by design gitu kan. Nah, karena politik modern kan arahnya ke sana. Eranya big data, algoritma, semuanya bisa diprediksi gitu kan. Nggak bisa tiba masa tiba akal kan nggak bisa. Ya perenungan itu buat saya sederhananya itu. Tiba masa tiba akal, nah hanya bisa bagi pemilih rasional di detik akhir. Perenungan itu. Nah, kalau pemilih Indonesia seperti itu bisa, tapi kemungkinan kalahnya kan besar. Dan itu terjadi di Mas Ganjar kan. Nah di Pak Jokowi kan berhasil karena apa? Based on elektabilitas. Seperti itu. Jadi menurut saya hanya Bu Mega yang paham dan beliau punya cara sendiri. Tapi maksud saya ketika kita bicara Indonesia, pendekatan beliau ya harus pendekatan yang menyesuaikan dengan konteks sekarang gitu. Yang memadukan cara beliau dengan cara-cara yang lebih mutakhir seperti itu. Berarti ada kemungkinan di luar tiga nama? Mungkin karena ya tadi kan kita kan nggak tahu nih kontraksi sistem politik dan ekonomi yang tidak pasti ini masih sangat besar kemungkinan menghasilkan figur-figur baru. Anak-anak muda yang kita nggak tahu siapa muncul bawa ide, gagasan gila, mendisrupsi semua semacam itu, ataupun orang-orang lama yang tampil membawa sebuah narasi yang lebih segar. Seperti itu. Buat saya kita buka saja kesempatan itu. Kita beri ruang ya seperti kita menikmati warteg. Ada banyak menu di sana, ada banyak minuman ya mulai lele, ayam ya, kemudian bakwan dan seterusnya. Ya saya berharap Pilpres itu ada banyak orang-orang yang maju sehingga kita kebingungan memilih orang yang terbaik mana yang paling tepat memimpin negeri ini seperti itu. Tapi masalahnya gini Pak, PDIP kan partai besar nih. Dengan dia sadar tuh dia itu besar, kira-kira katakanlah dia punya potensi itu kerjasama koalisi lah sama Prabowo, mau gak dia tuh jadi cawapres, mencalonkan itu cawapres, atau gua harus merebut capres? Mau gak kayak kan sebelumnya kalau nggak salah Pak Prabowo sempat menawarkan Ganjar kan. Saya maunya tuh Ganjar tuh jadi wakil saya, tapi itu PDIP nggak mau. Kita dong yang capresnya. Kira-kira bagaimana tuh? Apakah realistis? Iya, ini jawabannya menentukan apalagi relasi puan yang didorong relasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi saya sering mendengar istilah kalau masih ada Pak Jokowi, Ibu Mega menjauh. Begitupun ketika Ibu Mega mendekat, Pak Jokowi juga menjaga jarak. Bukan menjauh ya, menjaga jarak. Sehingga ya Pak Prabowo harus memilih. Dalam spektrum pemikiran Ibu Mega bisa jadi saya salah. Jelas tuh batasnya. Ketika beliau berelasi dengan Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, tapi kan Pak Prabowo kan beda pikiran sama Ibu Mega. Pak Prabowo merangkul tadi. Rangkulisme itu merangkul lawan dan kawan. Nah, apakah dua perspektif ini bisa bersatu ketika di 2029? Mungkin aja. Tapi kalau cara berpikirnya demikian, kayaknya Pak Prabowo kok kurang nyaman ya. Kurang nyaman. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin merangkul semua kan. Buat Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Jokowi, Ibu Mega itu satu kesatuan utuh. Tapi kan buat Bu Mega ada batasnya. Bersatu iya bersatu, tapi nggak bisa juga bareng-bareng seperti yang dibayangkan Pak Prabowo kan. Segitu. Jadi itu butuh
ikhtiar luar biasa yang tidak mudah, yang saya kira harus diusahakan oleh Pak Prabowo. Pun kalau memang mengajak ya salah satu kader PDIP untuk menjadi pendamping beliau, mungkin saja sangat besar peluangnya. Karena ini menarik ketika Pak Prabowo mengajak misalkan calon dari PDIP, tentunya kan ini bakalan Pak Prabowo nggak bakal nyalon lagi di 2034. Nah, pasti kan cawapresnya berpeluang besar. Persis. Dan itu PDIP ngelihat, wah ini bisa 2034 kita main di sana. Nah, itu kan menarik. Betul. Tapi gini, menentukan cawapres itu juga selain melihat hasil survei, melihat siapa lawannya. Gitu. Kita akan melihat apakah misalkan Pak Prabowo dengan Mbak Puan menarik secara elektoral. Kan tanda tanya besar nih. Lawannya siapa nih? Atau Pak Prabowo dengan Mas Pram. Lawannya siapa kan? Seperti itu. Nggak bisa kita hanya fokus di pasangan Pak Prabowo siapa, yang lain nanti mengikuti, kan nggak bisa. Kalau di sana petarung juga, orang yang punya magnet tinggi juga, wah peluang kalahnya kan juga bisa terbuka nih. Seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang saya lihat akan membuat peta Pilpres itu masih dinamis, tapi PDIP punya peluang bergabung bersama Pak Prabowo atau melawan Pak Prabowo. Mas Agung, ini menarik juga nih. Ini saya ada kepikiran. Itu kan pendaftaran capres itu kan ada waktunya kan? Betul. Capres cawapres. Betul. Nah, apakah Pak Prabowo akan menunggu di akhir sehingga lawan-lawannya ini bingung karena belum dipilih? Kan pasti akan menarik. Atau dia akan diplot di awal sehingga memberi waktu lawan-lawan. Tapi kalau begitu sih nggak menarik, ya kan? Menurut Mas Agung gimana? Ini pasti akan lebih menarik. Ya kan? Kalau buat petahana sebenarnya dia sudah mengunci banyak hal ya Mas ya. Siapa lawannya pun dia udah tahu sebenarnya sebelum bertarung, sebelum daftaran di KPU. Jadi saya merasa bisa jadi lebih awal Pak Prabowo. Gitu. Yang lebih akhir kan biasanya Ibu Mega tuh. Ya, jadi Pak Prabowo biasa lebih awal, apalagi posisinya sekarang sebagai petahana gitu ya. Dia udah tahu nih, dapat informasi A1 ya A4 gitu ya. Siapa yang maju, siapa yang nggak jadi maju semacam itu, dan saya rasa hal-hal semacam itu menjadi lumrah karena beliau punya infrastruktur untuk sebagai petahana ya untuk melakukan apa yang semestinya beliau lakukan untuk memenangkan pertarungan, sehingga orang-orang yang menjadi lawannya akan berpikir ulang. Ya bisa-bisa daripada gua ngelawan ya mending gabung aja gitu. Pun kalau gua ngelawan ya udahlah coba gitu kan. Tapi kan mereka akan berpikir realistis gitu. Karena kan biar gimana pun ya tadi ini soal logistik lagi ujung-ujungnya. Kalau memang bertarung untuk kalah, ya tunggu dulu deh gitu. Berat ya. Kalau berat ya kan. Ini 5 tahun soalnya. Menarik banget ya. Menarik. Ya terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Mudah-mudahan next bisa kita undang lagi. Kita akan diskusi itu yang lebih banyak hal lagi lah ya. Betul. Terima kasih sebelumnya. Oke teman-teman, kita tuh akhir itu diskusi kita yang menarik ini. Kita akan ketemu lagi di podcast kita.